Dahulu kala, di sudut terpencil Kabupaten Bengkulu Selatan, terhampar sebuah dusun kecil nan elok bernama Demak. Di tengah dusun itu, mengalir sebuah sumur ajaib yang oleh penduduk setempat dinamakan Pawak Demak. Nama sumur ini begitu melekat, hingga dusun itu pun akhirnya menyandang nama yang sama. Konon, asal-usul sumur ini berpangkal dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah, sebuah negeri yang jauh di seberang lautan, penuh dengan misteri dan keagungan. Pada zaman nenek moyang, di kawasan yang kini dikenal sebagai Padang Lebar, bertahta seorang raja yang gagah perkasa, bijaksana, dan penuh karisma, bernama Puyang Agung Negara. Ia bukan sekadar pemimpin, melainkan teladan bagi rakyatnya. Dengan hati yang arif dan pikiran yang jernih, ia memerintah dengan penuh kasih, sehingga rakyatnya mencintainya sepenuh hati. Namun, di balik kebesarannya sebagai raja, Puyang Agung Negara memiliki hasrat yang tak pernah padam, mengejar ilmu. Baginya, ilmu adalah lentera yang menerangi jalan hidup. Tak peduli seberapa jauh atau sulit perjalanan, jika ada kabar tentang ilmu baru, ia akan bergegas menjem dukun atau guru untuk menimba pengetahuan. Bahkan, sebulan tanpa belajar membuatnya resah, seolah ada bagian dari jiwanya yang merindu. Suatu hari, di bawah pohon kelapa yang menaungi istananya, Puyang Agung Negara berjumpa kembali dengan dua sahabat lamanya, Puyang Raden Emas dari Dusun Gunung Mesir dan Puyang Bambang Wani dari Dusun Tanjung Aur. Pertemuan itu penuh kehangatan, mengingatkan mereka pada masa-masa petualangan di masa muda. Sambil menikmati hidangan lezat yang disajikan nasi pulen, ikan bakar, dan air kelapa segar, mereka terlarut dalam obrolan panjang, mengenang kisah-kisah lama, dan berbagi mimpi. Di tengah tawa dan cerita, sebuah ide muncul. Mereka ingin berlayar bersama, mengejar ilmu baru di tempat yang jauh. Setelah berbincang, mereka sepakat untuk menuju Kerajaan Demak, negeri yang tersohor dengan kebijaksanaan dan keilmuannya. Persiapan pun dimulai. Perahu kayu besar disiapkan, dipenuhi bekal makanan seperti beras, ikan kering, dan buah-buahan. Para hulu balang setia masing-masing Puyang mempersenjatai diri dengan tombak, keris, dan pedang, mengantisipasi segala bahaya di lautan luas. Setelah semua siap, dengan doa restu dari rakyat dan sorak-sorai yang menggema, ketiga Puyang itu mengarungi lautan, meninggalkan daratan dengan hati penuh harap. Di tengah perjalanan, Puyang Bambang Wani mengusulkan, "Saudara-saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh, bukankah sebaiknya kita menentukan pemimpin rombongan? Aku usul, yang tertua di antara kita layak memimpin, dengan yang lain mendampingi sepenuh hati." Puyang Raden Emas mengangguk setuju. "Aku sependapat. Puyang Agung Negara adalah yang tertua dan paling berpengalaman dalam pelayaran. Dialah yang pantas memimpin kita." Meski awalnya menolak dengan rendah hati, desakan kedua sahabatnya membuat Puyang Agung Negara akhirnya menerima tanggung jawab itu. Dengan semangat yang membara, mereka melanjutkan perjalanan, menembus ombak dan badai, hingga akhirnya, setelah berhari-hari di lautan, mereka melihat daratan Kerajaan Demak. Namun kegembiraan mereka seketika sirna. Baru saja perahu mereka merapat di dermaga, tiba-tiba pasukan Demak menyerang dengan ganas. Rupanya, kedatangan mereka yang bersenjata lengkap telah disalahartikan sebagai ancaman. Raja Demak, yang mendengar laporan tentang kapal asing, memerintahkan prajuritnya untuk menangkap rombongan itu, bahkan membunuh mereka jika perlu, dan merampas kapal serta isinya. Bagi rakyat Demak, setiap pendatang bersenjata yang tak memberi kabar sebelumnya dianggap musuh yang berniat menyerang kerajaan. Puyang Agung Negara, yang tak menduga serangan mendadak itu, segera mengambil kendali. Dengan suara menggelegar, ia memerintahkan, "Saudara-saudara, siapkan senjata. Kita diserang tanpa alasan. Kita datang dengan niat baik, namun jika mereka memilih perang, kita akan melawan. Jangan gentar, bela kehormatan kita. Lebih baik mati di medan laga daripada hidup dalam hina." Pekik semangatnya membakar jiwa para hulu balang. Pertempuran pun meletus, pedang beradu dengan pedang, tombak melesat, dan darah tumpah di dermaga. Pertarungan berlangsung sengit, hari berganti malam. Namun kedua belah pihak tak ada yang mau mengalah. Puyang Agung Negara, Raden Emas, dan Bambang Wani memimpin dengan gagah berani, menghadapi prajurit Demak yang tak kalah tangguh. Di tengah kekacauan, Puyang Agung Negara memperhatikan Bambang Wani yang bertarung melawan musuh tak biasa, seekor gajah raksasa berbalut rantai baja, yang dikenal sebagai gajah berbaju rantai. Meski Bambang Wani bertarung dengan penuh keberanian,
lawannya terlalu kuat. Dengan satu serangan mematikan, gajah itu merenggut nyawa Bambang Wani, meninggalkan duka mendalam bagi Agung Negara dan Raden Emas. Kehilangan sahabat membuat mereka semakin menggila. Lebih baik berkalang tanah daripada hidup dalam malu, teriak Agung Negara, mengayunkan pedangnya dengan amarah. Bersama Raden Emas, mereka mengamuk, menebas musuh ke kanan dan ke kiri. Darah musuh mengalir, namun prajurit mereka pun banyak yang gugur. Di tengah pertempuran, Raden Emas teringat senjata pusaka milik Bambang Wani, baju terbang dan buli 9, senjata ampuh yang selalu digunakan di saat genting. Namun, saat memeriksa jasad Bambang Wani, senjata itu lenyap, kemungkinan dirampas musuh. Kemarahan mereka kian membara. Dengan penuh amarah, Agung Negara dan Raden Emas menantang pasukan Demak. "Hai prajurit Demak, hadapi kami satu persatu, atau datang bersama rajamu sekalian. Kami tak akan mundur." Teriakan mereka mengguncang langit. Raja Demak, yang mulai resah melihat kegigihan keduanya, mengerahkan seluruh pasukannya, termasuk gajah berbaju rantai. Dalam pertempuran sengit, Agung Negara dan Raden Emas terluka parah, senjata mereka patah. Namun semangat mereka tak pernah luntur. Di saat kritis, Raden Emas teringat keris pusakanya, Lepu Biring, warisan leluhur yang terkenal bertuah. Dengan sisa tenaga, ia menikam gajah berbaju rantai. Sekali tusuk, gajah perkasa itu roboh, mati seketika. Kemenangan ini mengguncang pasukan Demak, membuat mereka kocar-kacir. Raja Demak, yang mulai panik, memerintahkan rakyatnya mengungsi ke Bukit Kalkambing. Sementara sebagian prajurit bertahan dengan gigih. Medan perang kini dipenuhi mayat dan bau darah. Agung Negara dan Raden Emas, meski lelah dan terluka, tetap berdiri tegak sebagai pemenang. Dengan hati berat, mereka mengubur jasad Bambang Wani dan para prajurit yang gugur, lalu berunding tentang langkah selanjutnya. "Kita datang bertiga, kini pulang berdua," kata Raden Emas dengan nada pilu. "Aku usul, kita bawa seseorang dari Demak sebagai bukti petualangan kita." Agung Negara setuju. Namun di sekitar mereka hanya ada keheningan dan mayat-mayat. Pencarian mereka membawa ke Bukit Kalkambing, tempat mereka bertemu dengan seorang putri cantik jelita, Bidadari Sanggul Begelung, anak Raja Demak. Dengan penuh hormat, Agung Negara menceritakan maksud kedatangan mereka dan malapetaka yang terjadi. Ia memohon agar putri ikut sebagai bukti perjalanan mereka. Sang putri terharu oleh kejujuran mereka, bersedia dengan syarat, ia harus diperlakukan dengan baik, dan semua barang kesayangannya tajau air, kelintang, pinggan lenggu, gong, dan sumur tempat mandi bidadari harus dibawa. Agung Negara dan Raden Emas, meski terkejut, menyambut syarat itu dengan gembira. Mereka berlayar kembali, membawa putri dan barang-barangnya. Di muara sungai mana, mereka berunding siapa yang akan memelihara Bidadari Sanggul Begelung. Raden Emas mengusulkan Agung Negara, yang akhirnya menerima setelah desakan panjang. Sesampainya di padang lebar, Agung Negara memilih tepi air Nganut sebagai tempat sumur bidadari. Air sumur itu jernih, membuat kecantikan sang putri semakin memancar. Tak lama, dengan restu keluarga dan rakyat, Puyang Agung Negara menikahi Bidadari Sanggul Begelung dalam pesta megah yang berlangsung 7 hari 7 malam.